Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang hebat. Bertemu lagi bersama saya Miss Ana di mata pelajaran matematika yang asyik. Oke anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari bilangan bulat, cara membaca dan menulis menulis lambang bilangan. Nah sekarang kita masuk di poin B. Di poin B silahkan dibuka bilangan bulatnya, dibuka halaman 12 halaman 12 tentang mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat anak-anak. Sudah? Oke, silahkan dibuka halaman 12 yang B, mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Oke anak-anak, jadi di sini ada 5 tahapan yang wajib yang kalian lakukan dan dipahami cara mengurutkan dan membandingkan lambang bilangan bulat. Ya, kelima langkah tersebut adalah mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Yuk, yang pertama kita mengamati terlebih dahulu anak-anak. Pengamatan 1, perhatikan urutan bilangan di bawah ini. Di kotak kuning ini ya. Kotak kuning ini, di sini dapatkah kalian menentukan bilangan pada kotak yang belum terisi? Oke, kita mulai anak-anak. Di sini ada angka 503. 503 di sini berarti berapa? Iya, 502. Di sebelah sini 501. Di sebelah sini, sebelah kanannya 503, 504, 505, 506, 507. Bisa dipahami anak-anak cara mengurutkan bilangan? Next, dapatkah kalian menentukan bilangan yang berada di sebelah kanan 507? Sebelah kanan 507 ada berapa berarti di sini? Iya, betul, 508. Yang nomor 4, tulis ulang bacaan di atas, gunakan kalimatmu sendiri. Kerjakan di buku tugasmu. Oke, bisa kalian tulis ulang ya. Kemudian pengamatan yang kedua. Perhatikan urutan bilangan di bawah ini. Ada kotak kuning kosong itu ya. Di sini ada negatif 116. Jadi sebelah kirinya negatif 116. Dapatkah kalian menentukan bilangan pada kotak yang belum terisi? Tentu bisa. Di sini berapa anak-anak? Negatif 115, negatif 117, negatif 114, negatif 113, negatif 112, dan ini adalah negatif 111. Dapatkah kalian menentukan bilangan di sebelah kiri kotak yang paling kiri? Nah, di sini tadi kan negatif 115. Berarti yang sebelah kirinya negatif 114. Betul sekali. Kemudian yang nomor 4, tulis ulang bacaan di atas. Gunakan kalimatmu sendiri. Kerjakan di buku tugasmu. Oke, silahkan ini disalin anak-anak. Oke anak-anak, sekarang bagaimana cara mengurutkan bilangan bulat tersebut dan bagaimana mengurutkan bilangan bulat dengan garis bilangan. Oleh karena itu, di pengamatan 1 ada urutan bilangan positif yang belum lengkap. Untuk melengkapinya, kalian bisa melakukan cara sebagai berikut. Ya. Jadi kalau melengkapi, saya yakin kalau melengkapi bilangan seperti ini bisa ya anak-anak ya.
Kemudian pengamatan yang kedua, begitu juga pengamatan yang kedua, sudah dijelaskan tadi. Kemudian halaman 15. Nah, ini membandingkan, mengurutkan, bagaimana cara mengurutkan bilangan bulat. Dan bandingkan bilangan negatif 1 dengan negatif 6. Gunakan tanda lebih besar dan atau lebih kecil. Yang perlu anak-anak hebat ketahui bahwa di sini peletakannya menggunakan garis bilangan ini ya. Ditulis dulu garisnya, kemudian ditulis angka 0, yang sebelah kanan ini positif, yang sebelah kiri di sini negatif. Perhatikan di situ, membandingkan antara bilangan negatif 10 dengan negatif 6. Anak-anak ini ditulis ya. Kita kasih titik negatif 10 di sini, kemudian titik negatif 6 di sini. Tentukan letak bilangan bulat di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Oke, sudah ya. Jadi di sini namanya bilangan bulat itu kalau semakin ke kanan nilainya tuh semakin besar. Kalau ke kiri, semakin ke kiri nilainya itu lebih kecil. Perhatikan di situ langkah ketiga. Jadi negatif 10 kurang dari negatif 6 atau negatif 10 lebih kecil dari negatif 6. Ditulis negatif 10. Nah, begitu ya. Simbolnya seperti ini. Lebih kecil, lebih besar bisa ya anak-anak ya. Dari sini urutan naik berarti urutan dari kecil ke besar. Urutan turun berarti urutan dari besar ke kecil. Nah, pada garis bilangan, nilai bilangan bulat yang semakin ke kanan itu nilainya semakin besar, sedangkan semakin ke kiri itu nanti nilainya lebih kecil ya. Semakin ke kanan maka nilainya besar, semakin besar. Kalau ke kiri ya nilainya semakin kecil. Makanya di situ negatif 10 lebih kecil dari negatif 6 karena ada yang paling ujung sini ya, paling kiri. Tuh. Bisa difahami ya anak-anak. Kemudian contoh 1.7. Coba urutan turun dari bilangan negatif 10, negatif 2, 0, negatif 12, 3, 2, negatif 1, 5. Nah, di sini kalian disuruh mengurutkan dengan menggunakan garis bilangan. Kalian gambar ya. Kalian gambar, kalian buat garis bilangan seperti ini. Kemudian tulis 0 di tengah, angka 1 sampai positif 1 sampai 10 ke kanan, kemudian negatif 1 sampai negatif 13 ke kiri. Jadi kita tinggal masukkan tuh negatif 10 kita letakkan di sini. Kemudian negatif 2 kita letakkan di sini. Kemudian 0 ya, 0 juga kita kasih di sini. Kemudian ada negatif 12. Oh, negatif 12. Kita kasih titik ya. Dilanjut dengan positif 3 dan 2 serta 5. Nah, jadi diberikan titik seperti ini, direk-rek gitu ya anak-anak ya. Jadi urutannya adalah, ingat, urutannya semakin ke kanan nilainya semakin besar, nilainya ke kiri semakin kecil. Jadi bilangan bulat berdasarkan arah urutan turun adalah turun ya. 5, 3, ini kan turun. 5, 3, 2, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 10, dan negatif 12. Ya, kalau turun artinya kan ke kiri. Ke kiri berarti nilainya nanti dari besar ke yang kecil gitu ya. Kalau naik ya berarti nanti maju ya. Udah ya, penjelasannya seperti itu. Kemudian ini tentang cara mengurutkan atau membandingkan bilangan bulat anak-anak di halaman 16. Yang perlu kalian cermati adalah perhatikan, jika yang dibandingkan sama-sama positif maka langsung dapat dibandingkan mana yang lebih besar dan yang lebih kecil.
2. Jika yang dibandingkan berlawanan tanda, maka bilangan bertanda positif itu lebih besar dari bilangan yang bertanda negatif. Kemudian yang ketiga, jika yang dibandingkan sama-sama negatif, maka semakin besar bilangannya itu semakin kecil ya. Contohnya 1,8 negatif 12 0. Karena negatif 12 ini posisinya ada di kiri, maka jawabannya adalah negatif 12 lebih kecil daripada 0. Seperti ini. Negatif 12 kurang dari 0. Boleh. Kemudian negatif 5 lebih dari negatif 11. 34 sama dengan ya, 34 sama dengan 34. Kemudian negatif 7 lebih kecil atau kurang, boleh ya, negatif 7 kurang dari 7, seperti itu ya. Kemudian contoh 1,9, kalian disuruh mengurutkan nominalnya. Nah, di sini ada uang 5.000, 2.000, 10.000, kemudian 12.000. Jadi pembahasannya adalah di antara uang jajan Udin, adik Udin, kakak pertama Udin, dan kakak kedua Udin, dari yang terbesar adalah 12.000, 10.000, 5.000, dan 2.000. Bisa ya anak-anak ya. Oke. Lanjut. Jadi yang dikerjakan matematikanya halaman 17. Halaman 17 nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5-nya ya. 1, 2, 3, 4, 6. Ya, dikerjakan ya anak-anak ya. Ini tipsnya dibaca. Oke. Cukup sekian dari Miss Ana. Semoga bisa dipahami. Jika belum paham, bisa tanya langsung ke saya melalui Japri. Oke anak-anak hebat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.